kita mau beribadah. Udah siap belum? Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beribadah. Kita mau mulai kebaktian kita. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Terima kasih juga ya Tuhan buat pagi yang indah. Tuhan telah bangunkan kami dari tidur kami Tuhan. Kami mau memuji-muji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau datang ke dalam hati dan pikiran kami supaya kami dapat memuji dan menyembah-Mu. Biarlah Engkau juga yang menyertai adik-adik kami Tuhan di rumah kami masing-masing mengikuti ibadah ini. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita akan bernyanyi, kita semua siap-siap ya. Lagunya Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Adik-adik kelas 1, kita membaca ayat 59 dan ayat 60. Kita sama-sama 1, 2, 3. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Adik-adik kelas 2 dan kelas 3, kita baca dari ayat 61 sampai 62. Oke? Kita sama-sama membacanya. Yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Ayat 62. Lalu imam
besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Untuk adik-adik kelas 4 dan kelas 5, kita baca ayat 63 dan 64. Ayo sama-sama yuk. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Untuk adik-adik kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 6, kelas 7 kita membaca ayat 65 dan 66. Ayo semuanya ya, semuanya membaca. Yuk. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Nah, adik-adik kelas 8, kita baca bersama-sama ya. Hitungan ketiga sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Ayat 8. Dan berkata, "Cobalah, katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kebencian yang menimbulkan dosa. Nah, adik-adik, pada saat Tuhan Yesus memberitakan kebenaran firman, banyak orang yang senang dan semakin banyak pengikutnya. Tapi ada juga orang yang membenci Tuhan Yesus, terutama para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan para tua-tua Yahudi. Di sana ada kompromi untuk kejahatan. Karena apa? Karena mereka benci, mereka membuat fitnah kepada Tuhan Yesus. Mereka membuat saksi palsu kepada Mahkamah Agung. Adik-adik, bagaimana sikap Tuhan Yesus menghadapi fitnah itu? Yang pertama, Tuhan Yesus diam, tidak membela diri. Boleh kita baca di ayat 63 dan 64. Kita baca sekali lagi adik-adik ya. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Begitulah sikap Tuhan Yesus. Lalu apa lagi sikap Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tetap tenang menghadapi situasi itu. Dia tidak gusar. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus menyadari bahwa penderitaan itu adalah awal kebahagiaan. Adik-adik, sekolah minggu, mari kita teladani atau kita tiru sikap Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Caranya pertama, kita tidak bersekongkol dengan atau jangan berkompromi untuk melakukan kejahatan. Adik-adik, boleh kita baca di Matius 5 ayat 37. Buka ya. Matius 5 ayat 37. Apa dikatakan di sana? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak.
apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kita adik-adik, jika benar katakan benar, jika salah katakan salah. Tidak boleh berkompromi untuk berbuat yang jahat. Misalkan adik-adik di sekolah tidak boleh bersekongkol untuk membuli teman-temannya. Mungkin temanmu ada yang menjadi juara atau dapat piagam, nggak boleh kalian berkompromi. Itu nggak ini, itu nggak itu, gitu. Jadi harus berkompromi. Kalian harus semangat supaya kalian boleh seperti mereka. Kalau di rumah tidak boleh berkompromi atau bersekongkol dengan adik-adik untuk melawan orang tua, tapi bersekongkol, berkompromilah untuk berbuat baik terhadap orang tua, terhadap keluarga. Kalau di gereja tidak boleh bersekongkol atau kompromi, misalkan mengikuti ibadah, bisik-bisik, kalian kompromi untuk berbuat yang jahat atau mengganggu teman, tidak boleh. Tapi berkompromilah, bersekongkollah sama teman-temanmu. Bagaimana supaya bisa mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah dengan baik. Tidak boleh bersekongkol dengan perbuatan yang jahat. Lawan kejahatan, karena kejahatan akan menimbulkan kebencian atau dosa. Dosa itu tidak disukai oleh Tuhan. Lalu apa lagi? Jangan suka bersaksi dusta, karena saksi dusta atau saksi palsu akan membuat dosa. Demikianlah firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Amin. Ayat hafalan kita hari ini adik-adik diambil dari 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan